Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 29 November 2020 kita akan belajar dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 dan 2. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Judulnya adalah Seharusnya Anda menang, tetapi seandainya Anda kalah. Seharusnya Anda menang, tetapi seandainya Anda kalah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin ada yang berpikiran judulnya terlalu puitis ya. Atau mungkin juga ada yang berpikiran judulnya kok pesimis gitu. Namun itulah firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes. Mari kita belajar dua hal penting dari ayat-ayat ini. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Kita baca ayat 1a. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Apa itu? Yaitu mengenai kemurnian dan kekudusan Tuhan, mengenai persekutuan dengan Tuhan dan sesama, mengenai pengakuan dan pengampunan dosa. Dituliskannya hal-hal itu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi semacam rambu-rambu supaya orang percaya tidak berbuat dosa. Kata berbuat dosa dalam bahasa Yunani itu hamartano. Itu secara literal artinya meleset dari sasaran. Sasarannya apa? Tentu saja sasarannya adalah kebenaran Tuhan. Intinya, tidak berbuat dosa itu harus menjadi yang utama dalam hidup orang percaya. Tidak berbuat dosa harus menjadi yang utama dalam kehidupan orang percaya. Jangan belum-belum sudah putus asa. Jangan belum-belum sudah menyerah. Nah, ini tidak punya niat sebagai orang percaya yang di sini dikatakan jangan berbuat dosa. Jadi itu harus menjadi yang utama. Jangan menyerah sebelumnya. Kita harus berusaha untuk tidak berbuat dosa. Dengan kata lain, seharusnya kita menang terhadap dosa. Kemudian yang kedua, seandainya gagal, Yesuslah penolong kita. Seandainya gagal, Yesuslah penolong kita. Kita baca ayat 1b sampai yang kedua. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Seandainya gagal, yaitu di sini disebutkan, namun jika seorang berbuat dosa. Maksudnya adalah tentu orang percaya. Ada di sini disebutkan tentang Yesus Kristus yang adalah penolong bagi orang percaya yang gagal itu tadi. Yaitu Yesus disebut sebagai pengantara. Yesus disebut sebagai pengantara. Di dalam bahasa Yunani kata pengantara ini adalah parakletos. Parakletos. Itu sama artinya itu dengan penolong.
atau penyokong, atau pengacara, atau pembela. Jadi intinya, seorang parakletos ini berusaha menunjukkan bahwa kliennya itu tidak bersalah. Itulah posisi Yesus bagi orang percaya. Dia pembela orang percaya dan berusaha untuk menunjukkan bahwa orang percaya tidak bersalah. Tentunya ini adalah bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau bertobat karena dia tidak sengaja, dalam tanda kutip, tidak sengaja berbuat dosa. Bukan orang percaya yang sengaja berbuat dosa. Yesus tidak akan menjadi pengantara bagi orang tersebut. Tetapi bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau bertobat dan tidak sengaja dalam berbuat dosa, maka Yesus adalah pembela. Yesus adalah pengacara. Yesus adalah parakletos bagi orang percaya. Di sini disebutkan juga bahwa Yesus adalah pendamaian. Yesus adalah pendamaian. Kata pendamaian dalam bahasa Yunani itu hilasmos. Itu secara literal bisa dimengerti sebagai korban penebusan. Maknanya sebetulnya kata hilasmos ini adalah sesuatu yang memuaskan hati Allah. Artinya bahwa korban Yesus itu memuaskan hati Allah. Korban Yesus memuaskan hati Allah. Oleh sebab itu orang percaya tidak lagi mempersembahkan korban berupa binatang-binatang yang dikorbankan itu. Tidak lagi. Karena korban penebusan Yesus itu memuaskan hati Allah. Itu hilasmos. Hati Allah dipuaskan dengan korban Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi seandainya gagal, seandainya orang percaya jatuh di dalam dosa, itu ada Yesus yang akan menolong, yang membela orang percaya, yang korban penebusannya itu sempurna dan memuaskan hati Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah keuntungan besar bagi orang percaya. Jadi sekalipun gagal di dalam hidupnya, artinya sekalipun jatuh di dalam dosa, tetapi Yesus pembela orang percaya. Yesus telah memuaskan hati Allah, sehingga keselamatan itu tidak dicabut dari diri orang percaya. Karena ada Yesus yang membela, karena ada Yesus yang menebus. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini? Yaitu jangan sengaja berbuat dosa. Kalau Anda mengaku sebagai orang percaya, ya jangan sengaja berbuat dosa. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau Anda berbuat dosa, itu mencobai Tuhan. Maka jangan sekali lagi, jangan berbuat dosa. Jangan sengaja mau melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Sekalipun orang lain tidak melihat. Sekalipun Anda melakukannya di tempat yang tersembunyi. Tetapi kalau itu sengaja berbuat dosa, itu mencobai Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sengaja berbuat dosa. Karena itu mencobai Tuhan. Dan tidak ada fungsinya Yesus sebagai pengantara bagi Anda yang sengaja berbuat dosa seperti itu. Tidak. Kalau Anda sengaja berbuat dosa, maka Yesus tidak memfungsikan dirinya sebagai pengantara bagi Anda. Tidak ada begitu ya. Bukan pembela Anda, tidak ya, tidak mungkin karena sengaja berbuat dosa. Maka saya ingatkan, jangan sengaja berbuat dosa, itu mencobai Tuhan. Tetapi kita sudah berusaha untuk hidup baik, hidup kudus, hidup benar, tetapi toh kadang tanpa sengaja kita berbuat dosa. Kita kalah atau gagal. Jangan putus asa.
Jangan terus-menerus dibelenggu dengan kesedihan karena kegagalan hidup kita. Jangan dibelenggu oleh kesedihan duka itu. Karena ingat bahwa Yesus pembela Anda dan saya. Ketika kita tidak sengaja berbuat dosa, kita gagal dalam hidup ini. Yesus sebagai pengantara, pembela kita. Ingat itu. Yesus telah memuaskan hati Allah dengan korban penebusannya. Maka kita tidak perlu lagi melakukan korban-korban, perbuatan-perbuatan yang baik benar untuk supaya diampuni dosa. Tidak perlu itu. Karena apa? Karena Yesus penebusannya sempurna. Yang jelas jangan putus asa dan kalah terus-menerus atau dibelenggu oleh dosa. Ingat bahwa kita mempunyai pengantara. Jadi kita harus bangkit mengalahkan setiap godaan-godaan untuk berbuat dosa. Yesus penolong Anda dan saya. Keselamatan kita terjamin. Dan kita juga bisa hidup menjadi lebih baik, dan terus lebih baik. Menjauhkan diri dari hal-hal yang menggoda kita untuk berbuat dosa. Yesus pengantara, pembela, dan juga penebusannya sempurna di hadapan Allah bagi kita, bagi Anda dan saya. Berbahagialah hidup sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mempelajarinya. Terima kasih karena Engkau ya Yesus sebagai pengantara kami, sebagai pembela kami. Sehingga ketika kami gagal, jatuh ke dalam dosa, kami tidak kehilangan apa yang Allah janjikan bagi kami, yaitu kehidupan kekal. Oleh karena Yesus yang membela kami. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup benar, menerapkan firman Tuhan ini. Sehingga kami sungguh-sungguh tidak sengaja untuk berbuat dosa. Karena Engkau menolong kami. Kami bisa mengalahkan godaan, cobaan untuk berbuat dosa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa